Tahukah Anda, saat tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, tubuh kita akan memberikan sinyal atau alarm atau kita sebut dengan kode ya, agar tubuh kita segera diperbaiki. Contohnya, bisa berubah pola makan, kemudian olahraga lebih teratur, lalu kemudian konsumsi air putihnya diperhatikan. Namun, kebanyakan dari kita kurang peka terhadap sinyal atau alarm yang diberikan oleh tubuh kita. Akhirnya kita cuek nih. Kemudian ada beberapa orang yang justru alarmnya ini dimatikan. Contoh, ada nyeri kepala karena dehidrasi mungkin atau karena pola tidur yang tidak baik, tapi alarmnya ini dimatikan dengan mengkonsumsi painkiller dan kebiasaan buruknya tetap saja diulangi. Akhirnya lambat laun akan muncul penyakit yang lebih serius. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas apa saja sih sinyal atau tanda dan gejala yang diberikan oleh tubuh kita, khususnya area kepala dan leher. Nah, buat Anda yang ingin tahu lebih lanjut, silakan tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas apa sih sinyal atau alarm yang berupa tanda dan gejala yang akan muncul pada saat kondisi tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Namun pada video kali ini saya akan membahas hanya khusus area kepala dan leher. Kalau saya bahas semuanya nanti kepanjangan videonya. Jadi untuk versi lengkapnya nanti kita akan bagi menjadi beberapa video. Khusus hari ini akan kita bahas untuk area kepala dan leher. Kita mulai dari bagian yang kepala ya. Contoh yang pertama, sakit kepala. Nah, sebenarnya sakit kepala ini merupakan sinyal atau alarm yang diberikan oleh tubuh kita. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa jadi Anda kurang darah, ya anemia, kemudian Anda kurang tidur, Anda tensinya terlalu tinggi, tensinya terlalu rendah. Bahkan saldo di ATM Anda rendah pun juga bisa bikin sakit kepala. Kalau yang ini no debat, pasti ya. Oke, saya cuma bercanda. Nah, intinya saya cuma mau kasih contoh tadi, itu adalah gejala yang kita rasakan ketika kondisi tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Apa bedanya tanda dan gejala? Kelihatannya mirip-mirip, tapi hal ini berbeda. Dua hal ini berbeda. Kita mulai dari tanda. Tanda ini merupakan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Jadi pemeriksa juga bisa lihat nih. Contoh ada bercak merah. Itu tanda. Contoh tensi kita, jadi pemeriksa, dalam hal ini dokter, itu bisa melihat tandanya. Jadi penilaiannya bersifat objektif. Misalnya ada kemerahan, warnanya merah, kemudian ada diameternya sekian, bisa diukur. Sedangkan gejala, yang seperti saya sebutkan tadi contohnya sakit kepala, itu adalah gejala yang hanya dirasakan oleh si penderita atau si pasiennya saja. Jadi dokter taunya dari mana? Kalau pasiennya ngomong terus terang, pasiennya jujur, dok ini saya sakit kepala, areanya di sebelah kanan misalnya. Nah gejalanya misalnya sakit kepalanya hilang timbul dok, munculnya kalau saat seperti ini gitu ya. Jadi itu bedanya tanda dan gejala. Nah kemudian sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya mau menginfokan ebook yang berjudul Reverse Diabetes. Untuk part 1 dan part 2-nya Anda bisa dapatkan di kolom deskripsi, linknya saya taruh di sana. Jadi ebook ini membahas tentang bagaimana terjadinya diabetes, kemudian tanda dan gejalanya gimana, ya dalam tanda kutip kode yang diberikan tubuh kita ya, kalau tubuh kita sudah mulai resistensi insulin. Jadi sebelum Anda didiagnosa diabetes, mulai dari resistensi insulin, sebenarnya sudah ada loh tanda dan gejalanya. Cuman kadang kita tidak tahu, mungkin kita sudah tahu tapi cuek, tapi mungkin saya rasa kebanyakan dari kita masih belum tahu. Nah, buat Anda yang ingin belajar lebih lanjut, silakan Anda bisa cek di link deskripsi untuk e-booknya. Saya sudah bagi 2 part, saya sudah gunakan bahasa yang sesederhana mungkin, kemudian ada gambarnya, style anime ya. Anda bisa belajar dengan nyaman, Anda bisa lebih mudah untuk memahaminya. Dan saya harap setelah Anda membacanya, Anda bisa melakukannya untuk tubuh Anda sendiri agar bisa mencegah komplikasi lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu sinyal tubuh saat tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, khususnya area kepala leher. Disclaimer dulu, video ini tujuannya hanya untuk edukasi dan tidak menggantikan diagnosa dari dokter. Dan jika Anda mengalami gejala atau tanda yang telah saya sebutkan nanti, Anda bisa segera konsultasikan ke dokter Anda agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, kita mulai dari tanda dan gejala yang pertama. Jadi kalau sakit kepala sudah saya sebutkan sebelumnya, kita mulai dari paling atas, rambut. Rambut putih usia dini atau kita sebut dengan uban prematur lah. Jadi munculnya uban sebelum usia 30-an pada ras Asia dan Afrika, ini dianggap prematur. Kemungkinan penyebabnya apa saja? Bisa karena stres. Jadi stres oksidatif, stres emosional yang jangka panjang ya, yang kronis. Ini dapat mempengaruhi sel-sel penghasil pigmen rambut. Kemudian kekurangan nutrisi seperti defisiensi vitamin B12, B6, biotin, vitamin D, vitamin E, dan zat besi juga tembaga. Ini dapat menyebabkan uban prematur. Kondisi medis tertentu, contohnya seperti penyakit tiroid, seperti hipertiroid, kemudian hipotiroid juga, vitiligo ya. Jadi vitiligo ini salah satu autoimun yang menyerang sel-sel pigmen. Kemudian sindrom Werner dan anemia perniciosa. Kemudian gaya hidup,
Contohnya seperti merokok, ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang mempercepat penuaan, termasuk munculnya uban salah satunya. Kemudian genetik dari faktor keturunan, dan ini merupakan penyebab yang paling umum. Tapi sebelum Anda menyalahkan genetik, coba perhatikan deh yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kita lanjut, masih di rambut ya, yaitu rambut rontok, atau kita sebut dengan alopecia. Kehilangan rambut yang berlebihan pada kepala. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama kerontokan rambut sementara akibat stres fisik atau emosional yang berat, demam tinggi, kemudian persalinan, operasi ya. Kemudian ada namanya androgenik alopecia. Nah, androgenik alopecia ini pola kebotakan pada pria atau wanita yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan hormon. Lalu ada namanya alopecia aerata, penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut dalam bentuk bercak-bercak bulat. Kemudian kekurangan nutrisi seperti defisiensi zat besi, protein, zinc, dan vitamin esensial lainnya. Kemudian masalah tiroid, baik itu hipertiroidisme maupun hipertiroid. Jadi hipotiroid atau hipertiroid juga bisa dapat memicu kebotakan pada rambut. Kemudian efek samping obat. Jadi beberapa obat-obatan seperti pengencer darah, kemudian antidepresan, atau obat kemoterapi. Sekali lagi, mungkin obat-obatan ini pada beberapa orang akan menimbulkan efek samping kebotakan, tapi pada orang lainnya tidak ya. Kemudian yang ketiga, ketombe atau dermatitis seboroik ya, jadi masih pada area kulit kepala dan rambut. Kondisi kulit kepala yang umum ditandai dengan pengelupasan kulit mati ya, yang berwarna putih atau kekuningan. Kemudian penyebab bisa karena jamur, bisa karena kulit kering, terutama pada suhu udara yang dingin, musim dingin. Kulit kepala yang berminyak dan iritasi, jadi kondisi ini disebut dengan dermatitis seboroik, penyebab ketombe yang paling umum. Kemudian jarang keramas ya, menyebabkan penumpukan minyak dan sel kulit mati. Atau sensitivitas terhadap produk-produk perawatan rambut. Mungkin shampoo-nya, mungkin masker rambutnya ya. Coba diperhatikan. Kemudian setelah dari kepala, rambut kita turun sekarang ke alis. Ada namanya ptosis. Ini termasuk tanda, jadi pemeriksa juga bisa melihat posisi ini. Jadi kelopak mata yang atas turun atau terkulai, jadi bisa terjadi pada satu atau pada kedua mata. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama karena faktor penuaan, jadi ada perenggangan otot levator palpebra di sana, yang tugasnya untuk mengangkat ini kelopak mata nih. Jadi kalau Anda perhatikan, coba lihat, mungkin oma-oma atau nenek ya, di keluarga Anda mungkin ada. Jadi mungkin masa mudanya ditato nih alisnya. Tapi semakin tambah usia, tatonya ikut turun gitu. Jadi harus dihapus, ditato ulang lebih tinggi. Kemudian masalah pada syaraf. Jadi kerusakan pada syaraf yang mengontrol kelopak mata seperti Bell palsy, stroke, atau pada orang yang diabetes juga. Kemudian pada penyakit seperti myasthenia gravis. Kemudian cedera pada operasi mata juga dapat merusak otot atau saraf terkait, atau bisa terjadi karena bawaan lahir atau kongenital. Nah, ada satu lagi nih, penyuntikan botox yang keliru. Mungkin karena dosisnya berlebihan, atau mungkin yang nyuntik juga kurang berpengalaman. Itu juga bisa menyebabkan ptosis. Tapi itu bersifat sementara, bisa hilang, bisa pulih kembali dalam 3-6 bulan. Kemudian yang kelima, masih pada mata, yaitu tanda ya, mata kuning. Kita sebut dengan jaundice atau ikterus. Jadi menguningnya pada bagian putih mata atau kita sebut dengan sklera. Jadi ada bagian hitam, ada bagian putihnya tuh. Nah, bagian putihnya itu menguning. Ini disebabkan karena tingginya kadar bilirubin dalam darah. Kemungkinan penyebabnya ada karena penyakit hati ya, hepatitis, bisa karena infeksi virus. Kemudian ada namanya sirosis. Ini sebagian besar jaringan hati kita sudah terdiri dari jaringan parut atau kanker hati. Kemudian masalah pada kantung empedu. Jadi ada batu kandung empedu yang menyumbat sehingga bilirubin menyebar di dalam darah. Kemudian penyakit pankreas, bisa karena pankreatitis atau kanker pada pankreas. Ini akan menekan saluran empedu. Kemudian anemia hemolitik juga. Kemudian ada sindrom Gilbert ya, kondisi genetik. Kemudian gejala yang keenam. Tanda dan gejala yang keenam yaitu santelasma. Ada endapan kolesterol yang berlebihan, ya jadi berwarna kuning yang terbentuk di bawah kulit. Biasanya pada area di sekitar kelopak mata. Kemungkinan penyebabnya ada karena dislipidemia, jadi kadar kolesterol atau lipid yang tinggi dalam darah. Kemudian kondisi medis seperti diabetes, hipotiroid, bisa juga karena penyakit lain kayak sirosis biliar ya. Kemudian ada faktor keturunan, hiperkolesterolemia familial. Oke, kemudian yang ketujuh ada namanya hordeolum. Kita sebut dengan bintitan, jadi karena infeksi ya. Jadi benjolan merah, kemudian nyeri dekat tepi kelopak mata yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kelenjar minyak. Jadi paling sering kemungkinan karena infeksi bakteri, karena kebiasaan juga higienitas yang buruk. Mungkin tangannya kotor, kucek-kucek mata. Kemudian bisa karena peradangan kronis juga pada area mata.
atau karena penggunaan kosmetik ya yang sudah terkontaminasi atau sudah kadaluarsa, ini juga bisa menyebabkan bintitan atau hordeolum. Oke, kemudian yang ke-8, mata panda atau ada lingkaran hitam di bawah mata ya. Kemungkinan penyebabnya bisa karena kurang tidur atau kelelahan, kemudian penuaan, genetik, dehidrasi, alergi, kemudian paparan sinar matahari yang berlebih juga bisa, atau karena resistensi insulin. Kemudian tanda dan gejala yang ke-9 yaitu mata lelah atau astenopia. Jadi gejala yang muncul saat mata digunakan secara intensif seperti saat membaca atau menatap layar komputer dalam waktu yang lama. Bisa juga karena mata kering, kemudian membaca dalam cahaya yang redup, stres dan kelelahan ya. Atau gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Misalnya mata minus atau mata plus, mata silinder yang tidak dikoreksi, akhirnya bacanya itu maksa gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Kemudian yang ke-10, tanda dan gejala yang ke-10 masih di daerah kepala nih, yaitu telinga yang berdenging atau kita sebut dengan tinnitus. Saya rasa hampir semua orang pernah ngalamin telinganya bunyi nging seperti itu. Kemungkinan penyebabnya apa saja? Bisa karena paparan suara yang keras. Jadi kerusakan pada ada bulu getah di dalam, ada sel-sel rambut di dalam telinga, terutama telinga yang bagian dalam. Kemudian ada penumpukan kotoran telinga atau serumen, lalu gangguan pada bagian telinga dalam, cedera kepala, leher juga bisa. Kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau efek samping dari obat-obatan juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau tadi sudah ke telinga, sekarang kita lanjut ke kulit area wajah, yaitu jerawat. Kita sebut dengan akne. Apa sih kemungkinan penyebabnya? Bisa karena perubahan hormon, kemudian produksi sebum yang berlebihan, ada bakteri juga di sana ya, P. acnes ya, namanya Propionibacterium acnes gitu. Karena faktor stres juga, pola makan juga ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pola makan tertentu bisa menyebabkan munculnya jerawat. Contohnya makanan-makanan yang tinggi gula. Oke, kemudian yang ke-12, kedutan pada wajah. Ya, masih pada wajah, kita sebut dengan tic facialis. Nah, gerakan otot wajah yang tidak disengaja dan berulang serta cepat. Kemungkinan penyebabnya bisa karena stres dan kelelahan, kemudian konsumsi kafein atau alkohol yang berlebihan, iritasi pada mata juga bisa, atau ketegangan pada mata, kurangnya mineral seperti magnesium dan kalium, atau kondisi neurologis seperti hemifacial spasm, kemudian Bell palsy ya. Kebetulan saya beberapa waktu lalu juga dapat pasien ini, tic facialis, karena memang kondisi kerjanya stres dan kopi juga ya, jadi susah kalau disuruh berhenti. Akhirnya saya bilang kurangi juga dosis kopinya, dan saya bantu dengan terapi akupuntur. Kemudian yang ke-13, akanthosis nigricans. Untuk akanthosis nigricans ini biasanya pada area leher. Jadi kalau tadi kepala, wajah sudah, sekarang kita ke area leher. Akanthosis nigricans ini merupakan area kulit yang warnanya menjadi lebih gelap. Kemudian kalau kita raba terasa kayak beludru gitu. Biasanya muncul di lipatan tubuh. Contohnya pada lipatan leher belakang, ketiak, selangkangan ya. Kemungkinan penyebabnya apa? Yang pertama bisa karena resistensi insulin, kemudian gangguan hormonal seperti pada PCOS, masalah tiroid juga bisa muncul, atau efek samping obat-obatan, contohnya seperti kortikosteroid yang dosis tinggi, atau pada pil KB. Kemudian yang ke-14, skin tag. Nah, ini pertumbuhan kulit kecil-kecil yang lunak dan jinak, jadi menggantung dari kulit ya, kayak biji-biji gitu, tapi kecil-kecil. Nah, kemungkinan penyebabnya bisa karena obesitas, kelebihan berat badan, kemudian biasanya tidak lepas dengan resistensi insulin, atau orang-orang dengan masalah diabetes. Jadi orang diabetes ini kan karena resistensi insulin nih, kalau diabetes tipe 2. Kemudian karena kehamilan, jadi terjadi gangguan hormonal di sana. Ada literatur yang mengatakan karena faktor genetik. Intinya semua hal kalau ada faktor genetiknya, itu coba diurutkan terakhir deh. Jadi coba cari penyebab yang lainnya. Jangan semua yang disalahkan genetiknya. Kemudian yang ke-15, sudut mulut pecah-pecah di sini ya biasanya, atau kita sebut dengan angular cheilitis. Nah, ini peradangan, kemerahan, kemudian pecah-pecah pada salah satu atau bisa karena dua-duanya. Kemungkinan penyebab bisa karena infeksi, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, ya candida. Kekurangan nutrisi biasanya karena kekurangan zat besi, seng, vitamin B terutama riboflavin atau vitamin B2. Atau karena kondisi kering
contohnya pada saat musim dingin ya. Kemudian kebiasaan menjilat bibir juga, lalu masalah pada gigi, penggunaan gigi palsu yang tidak pas, kemudian struktur gigi yang tidak bagus, jadi akhirnya tidak bisa menutup dengan rapat, air liurnya keluar dari sudut mulut. Kemudian yang ke-16, pelo atau dysarthria. Jadi kesulitan berbicara yang disebabkan karena kelemahan otot yang digunakan untuk berbicara. Jadi otot di wajah, di bibir, di lidah, di tenggorokan. Kemungkinan penyebabnya, yang pertama bisa karena, jadi saya urutkan di sini stroke ya yang paling utama, yang paling umum dari dysarthria yang muncul secara tiba-tiba. Jadi kalau ada keluarga, terutama sudah usia agak lanjut, tiba-tiba bicaranya sudah tidak benar, sudah pelo gitu ya, sudah kesulitan bicara, segera bawa ke rumah sakit. Kemudian penyakit neurologi seperti Parkinson, kemudian multiple sclerosis ya, dan penyakit lainnya seperti tumor otak, cedera kepala, Bell palsy, miastenia gravis, atau karena intoksikasi alkohol juga bisa, dan efek samping dari obat-obatan. Oke, jadi itu tadi ada 16 plus 1 tadi gejala kepala, jadi total 17 tanda dan gejala yang bisa terjadi pada area kepala dan leher pada saat tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Dan penting untuk diingat, informasi yang saya sampaikan ini hanya bersifat edukasi. Jadi ketika Anda mengalami salah satu dari gejala ini, saran saya adalah segera kunjungi dokter. Jadi jangan tunggu sampai parah gitu ya. Apalagi kalau munculnya tiba-tiba dan parah, segera ke rumah sakit. Dan penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan diagnosa yang tepat dan segera diatasi. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.